Genetically modified organism merupakan bagian penting dalam perkembangan ilmu biologi, terutama cabang ilmu bioteknologi. GMO adalah organisme yang telah mengalami modifikasi genom atau rangkaian gen dalam kromosom. Sebagai akibat ditransformasikannya satu atau lebih gen asing yang berasal dari organisme lain atau dari spesies yang sama sampai divisio yang berbeda. Prinsip teknologi transgenik adalah memindahkan satu atau beberapa gen, yaitu potongan DNA yang menyandikan sifat tertentu dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Gen yang ditransformasikan diharapkan dapat mengeluarkan atau mengekspresikan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. Salah satu proyeksi GMO adalah Genetically Modified Food atau GMF. GMF adalah makanan yang melalui satu teknologi pemindahan atau penyisipan gen atau yang disebut teknologi yang berasal dari organisme transgenik. Dalam bidang pangan misalnya, tomat yang awalnya tidak bisa ditanam di daerah bersuhu rendah direkayasa supaya dapat menjadi tanaman tahan beku dan memiliki musim tumbuh lebih lama. Caranya sungguh unik, yakni dengan menggunting gen ikan flounder atau ikan yang hidup di daerah es di Arktik dan merekatkan gen tersebut pada buah bulat merah ini. Hasilnya, tomat pun dapat ditanam di segala cuaca. Contoh lain adalah kedelai yang rawan akan hama, lantas disisipi bakteri dari tanah yang mampu mengeluarkan pestisida alami, sehingga hama yang menyerang kedelai akan mati dengan sendirinya. Perubahan genetika ini bersifat permanen pada makhluk hidup, dan dalam jumlah yang besar keseimbangan alam dapat berubah. Apabila terjadi kawin silang dengan spesies yang jauh kekerabatannya, maka secara sederhananya, proses rekayasa genetika dari yang terkendali berubah menjadi tidak terkontrol lagi. Pemanfaatan GMO dalam bidang pangan lalu memunculkan suatu kontra. Karena merubah sesuatu yang total berbeda dengan asalnya, teknologi rekayasa genetika kemudian tidak sesuai dengan nilai universal karena menyalahi kodrat atau takdir asli dari si bahan pangan tersebut. Terdapat pelanggaran kode etik dalam pengaplikasian metode ini. Hal tersebut tidak sesuai dengan salah satu nilai Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Dilakukan perubahan sifat dan karakteristik asli suatu bahan pangan agar mendapatkan produk yang sesuai keinginan konsumen. Perubahan tersebut tentu akan berdampak buruk selain pada keberlangsungan hidup bahan pangan itu sendiri, seperti kedelai dan jagung, juga pada manusia yang mengkonsumsinya. Akan ada dampak negatif seperti reaksi alergi, efek karsinogenik, dan bahkan dapat merusak organ dalam manusia. Selain itu, beberapa hasil rekayasa genetika tanaman yang dibuat resisten terhadap suatu jenis pestisida akan memiliki efek domino yang membuat tanaman tersebut justru tumbuh dari si jenis pestisida yang beracun dan akan berbahaya bagi konsumen yang mengkonsumsinya. Pertimbangan terhadap permanfaatan GMO dalam dunia pangan haruslah didasarkan pada analisis objektif. Berikut merupakan beberapa pertimbangan objektif yang dapat diambil dalam konteks tersebut. Yang pertama adalah keamanan pangan. Keamanan pangan adalah pertimbangan utama dalam penggunaan GMO. GMO harus melewati serangkaian uji keamanan melalui Badan Pengaturan Pangan sebelum diizinkan untuk dikonsumsi oleh masyarakat luas. Yang kedua adalah penggunaan GMO juga harus dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap lingkungan. Pertanyaan yang perlu ditanyakan termasuk apakah GMO dapat mengganggu keanekaragaman hayati, menghasilkan efek negatif pada ekosistem, atau menyebabkan peningkatan penggunaan pestisida yang berpotensi merusak lingkungan. Yang ketiga adalah mengenai keuntungan yang didapatkan oleh petani. Pemanfaatan GMO dalam pertanian dapat memberikan beberapa manfaat. Misalnya, tanaman GMO dapat memiliki ketahanan terhadap hama, penyakit, atau kondisi lingkungan yang merugikan seperti kekeringan atau kelebihan air. Ini dapat meningkatkan produktivitas tanaman dan mengurangi penggunaan pestisida. Selain itu, pertimbangan penting lainnya adalah bagaimana pemanfaatan GMO dapat mempengaruhi kedaulatan pangan suatu negara. Jika negara sangat tergantung pada impor GMO, itu dapat mengancam kedaulatan pangan karena negara tersebut kehilangan kontrol atas pasokan pangan dan dapat mengalami ketergantungan yang berbahaya. Dalam
pertimbangan pemanfaatan GMO dalam dunia pangan, penting untuk melibatkan para ahli, lembaga penelitian, petani, konsumen, dan masyarakat secara luas. Pemahaman yang komprehensif tentang manfaat, resiko, dan implikasi jangka panjang dari GMO diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat dalam konteks pangan global yang kompleks. Berikut adalah pertimbangan subjektif. Yang pertama, yaitu keinginan personal konsumen terkait keinginannya untuk merubah sifat dan karakteristik asli bahan pangan, meskipun ada dampak yang ditimbulkan. Poin yang kedua, pengembangan ilmu terkait GMO pada benih pertanian oleh industri besar berdampak buruk pada petani non-GMO yang mana petani-petani tidak dapat meningkatkan produktivitasnya. Yang ketiga, menurut petani, kondisi benih hasil GMO yang membutuhkan banyak pestisida, pupuk kimia, dan air, diberi bahan pengawet agar tetap awet selama perjalanan, serta perlu panen menggunakan alat-alat besar telah menyebabkan banyak kasus gagal panen. Sehingga petani merugi dalam jumlah yang lebih banyak dibandingkan ketika menggunakan benih hasil lokal dengan cara tradisional yang menurut mereka merupakan pelayanan bagi kemanusiaan dari mereka sendiri. Poin yang keempat, menurut petani, benih hasil rekayasa genetik dapat tumbuh dengan cepat namun kehilangan banyak gizi dan mengandung bahan kimia sehingga membahayakan kesehatan konsumen. Lalu poin yang kelima, secara nasional, pihak berwajib melarang tindakan GMO karena dapat mengganggu kedaulatan pangan akibat ketergantungan produk rekayasa genetika serta mengganggu keseimbangan ekosistem dan berpotensi terjadi mutasi yang tidak terduga. Pertimbangan institusional mencakup beberapa aspek seperti aspek agama, sosial, budaya, moral, dan politik. Di antara kelima aspek tersebut, berikut beberapa pertimbangan mengapa GMO masih mendapat banyak pro kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Yang pertama, apabila dikaitkan dengan aturan beragama, menurut sudut pandang agama Islam, makanan yang boleh dikonsumsi adalah makanan yang halal dan baik, sehingga diperlukan suatu mekanisme yang jelas untuk melakukan pelacakan dan pemantauan kandungan GMO yang beredar. Selanjutnya, menurut sudut pandang moral dan Pancasila, GMO atau rekayasa genetika merupakan tindakan yang tidak beretika. Sebagian masyarakat menganggap bahwa campur tangan manusia dalam mengubah gen suatu makhluk hidup adalah tindakan yang melanggar dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama Pancasila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Perubahan genetika yang dilakukan pada suatu individu tentu akan mengubah karakteristik asli dari individu tersebut. Selanjutnya, penggunaan GMO juga dapat memperkuat ketimbangan sosial di masyarakat. Teknologi ini seringkali dikendalikan oleh perusahaan besar yang memiliki sumber daya dan keahlian yang cukup untuk mengembangkan dan mengomersialkan GMO. Hal ini tentu dapat meningkatkan kesenjangan antara petani kecil dan perusahaan besar. Petani kecil kemungkinan kesulitan dan bahkan tidak mampu mengakses teknologi ini, sedangkan perusahaan besar akan dapat dengan mudah mendominasi pasar. Perkembangan GMO sebagai salah satu inovasi dalam dunia pangan juga tidak terlepas dari pertimbangan heuristiknya. Secara umum, heuristik dapat diartikan sebagai tahapan mencari dan menemukan sumber-sumber dan data sejarah yang dibutuhkan dan didasarkan pada pengalaman praktis, intuisi, dan pengetahuan yang lebih umum. Pertimbangan heuristik mengenai GMO dapat dilihat dimulai dari sekilas latar belakang inovasi rekayasa genetika. Rekayasa genetika sendiri sudah ada sejak tahun 1946. Dari hasil produk itulah ditemukan produk unggul sehingga menjadi cikal bakal GMO. Dari pertimbangan produk yang berhasil itulah GMO digunakan untuk mengatasi permasalahan pangan pada tumbuhan yang bisa dikonsumsi. Namun, pertimbangan produk unggulan ini juga mendapat kecaman dari masyarakat mengingat semakin banyak produk GMO yang juga merambah ke bidang rekayasa genetika daging. Masih banyak masyarakat yang mempertanyakan penelitian dan pengembangan apakah GMO ini mematuhi prinsip-prinsip etika dalam hal perlakuan terhadap hewan, eksperimen pada manusia, dan penggunaan bahan-bahan tertentu.
Terlebih lagi, Indonesia sebagai masyarakat yang mayoritas beragama Islam mempertanyakan legalisasi halalnya. Oleh karena itu, solusi pengembangan GMO yang dilihat dari pertimbangan heuristiknya harus mengingat sejarah tujuan awal inovasi pangan, yaitu pemenuhan produk pangan unggul. Namun, pengembangan ini juga harus disertai dengan etika moral dan juga pemenuhan sosial budaya masyarakat konsumen. Dengan demikian, solusi untuk pengembangan ilmu yang sesuai dengan nilai-nilai universal dan nilai-nilai Pancasila dapat dimulai dari memperketat pendidikan etika dan nilai-nilai moral, sehingga pemahaman mengenai tanggung jawab sosial dan moral dalam melakukan pengembangan ilmu menjadi meningkat. Selain itu, mengintegrasikan aspek kebudayaan dan nilai-nilai lokal sehingga pengembangan ilmu yang dilakukan dapat dipastikan dengan mempertimbangkan dan menghormati nilai-nilai lokal dan budaya yang ada, serta sejalan dengan nilai Pancasila, serta dilakukan sistem pengawasan dan regulasi yang ketat untuk memastikan bahwa pengembangan ilmu dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai universal dan Pancasila. Hal ini melibatkan pendidikan hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.